akan waktu sesi Q&A ya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di room chat, terus nanti di sesi Q&A kita akan diskusi bersama. Thank you. Ya, bagi teman-teman yang barusan masuk, nanti kita akan ada sesi Q&A, dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh masukin ke chat room ya. Nanti kalian bisa ketik, masukin di chat room, terus nanti kita akan diskusi bareng. Oke, bagi teman-teman yang barusan masuk, saya ingatkan lagi, nanti kita akan ada sesi Q&A, teman-teman boleh memikirkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Kalau sudah ada pertanyaannya, boleh langsung diketik di room chat, nanti akan kita diskusikan bareng. Ya, Kodesman mungkin musiknya boleh dimatikan. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dalam acara Opini seri kelima. Tema kita kali ini adalah LGBT and Taiwan Society. Perkenalkan, saya Joel Christian Sutanto. Dan saya Farah Hirin. Kami akan menjadi moderator pada malam hari ini. Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan same-sex marriage. Dan ini menjadi sesuatu yang serius yang harus dipergumulkan sebagai orang Kristen yang tinggal di society Taiwan. Ya teman-teman, sebelum kami memulai obrolan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk membuka suara dan mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Worthy of Worship. Worthy of
Ya teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini Kau masih mengizinkan kita mengadakan opini seri yang kelima ya Tuhan. Tuhan pada malam hari ini kami akan membahas tentang satu isu LGBT dan Kawan Society ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau memberikan kita satu hati yang mau belajar, satu hati yang merasa diri adalah orang berdosa, dan kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya, dan kiranya pada akhir acara nanti kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di Taiwan. Kami syukur ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Vel, tema seri ini adalah LGBT. Sebenarnya LGBT artinya apa sih, Vel? Kamu tahu nggak? Ya, Jo. Jadi LGBT itu suatu komunitas yang isinya tuh orang-orang lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Tapi ya, Jo, sekarang tuh bukan cuma LGBT doang loh sebutannya. Sekarang udah ada term baru namanya LGBTQIA+. Kamu pernah dengar nggak? Iya, Vel. Kalau nggak salah, Q itu artinya queer atau questionable. Jadi mereka tuh nggak mau gender mereka tuh di-label. Untuk I itu artinya intersex, dan A itu asexual, dan plusnya itu artinya dan lain-lain. Iya, bener banget, Jo. Terus ya, Jo, bendera LGBT itu kan banyak warna ya. Ternyata tiap warna tuh ada artinya sendiri loh. Iya, Vel. Kalau kalian pernah lihat bendera LGBT ya, seperti di layar, itu terdiri dari 6 warna. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna merah itu melambangkan equality, di mana LGBT tidak distigma buruk di masyarakat, dan tidak hidup dalam ketakutan dan penindasan oleh hukum yang kejam. Warna oranye itu melambangkan kekuatan untuk menegakkan keadilan sosial dan mengejar kebebasan. Warna kuning itu melambangkan harapan, benih harapan untuk masyarakat memikirkan masa depan yang beragam. Warna hijau itu melambangkan natural, di mana kelompok LGBT tidak mau dianggap sebagai kelompok yang tidak normal atau tidak natural. Well, warna biru sama ungu itu artinya apa ya, Vel? Kok agak lupa. Warna biru itu, Jo, melambangkan kebebasan, kemerdekaan, dan pluralisme. Kebebasan tubuh di mana mereka bisa dengan bebas menggunakan tubuh mereka dan tidak diberi stigma aneh. Misalnya, cowok boleh dengan bebas memakai anting atau rambut panjang, cewek boleh berambut pendek. Warna ungu melambangkan seni dan keunikan tiap orang, di mana banyak kali orang menganggap LGBT sebagai kelompok yang aneh. Tetapi keunikan inilah yang menjadi keunggulan kelompok LGBT. Ya teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai LGBT. Yang pertama, bagaimana kita meresponi teman kita yang LGBT? Yang kedua, boleh nggak sih kita temenan dekat sama mereka, teman-teman yang LGBT? Nomor 3, sebagai orang berdosa, bagaimana cara menerima atau batasan toleransi kita terhadap mereka? Yang keempat, apa yang kaum LGBT perjuangkan di Taiwan? Apakah itu HAM, apakah itu keadilan, apakah itu cinta, ataukah pluralitas? Nomor 5, apakah LGBT bisa disembuhkan? Apakah ini sesuatu penyakit atau ini adalah dosa manusia? Yang keenam, haruskah saya mengakui kalau saya ada kecenderungan tertarik sesama jenis? Ataukah saya pendam di hati saja? Nomor 7, saya orang Kristen yang cukup beriman. Apakah saya bisa tertarik dengan sesama jenis? Nomor 8, bagaimana perspektif hukum mengenai LGBT di Taiwan? Mungkin saya bisa minta kesediaan Ibu Mimi untuk menjelaskan pertanyaan ini. Ya, selamat malam saudara-saudari sekalian, teman-teman dimanapun berada, baik yang berada di Taiwan maupun yang berada di Indonesia. Nah, ini LGBT ini adalah pembicaraan yang cukup hangat ya. Nah, apalagi saudara kalau saudara tahu di Taiwan ada yang namanya festival atau parade LGBT. Nah, parade LGBT ini biasanya ada pawai besar-besaran setiap tahun, itu diadakan sekitar bulan Oktober ya. Minggu keempat, biasanya simpatisan yang hadir itu untuk dalam parade ini, baik di dalam dan luar negeri itu kira-kira
130 sampai 150.000 orang ya per tahun. Nah, termasuk biasanya ada orang dari pemerintah atau dari pendeta atau gereja dari denominasi tertentu itu juga akan mendukung gerakan ini. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, orang-orang yang selalu merangkul LGBT itu mereka merasa saya sedang memperjuangkan hak asasi manusia, pluralisme, keadilan. Nah, saya sedang memperjuangkan keadilan. Nah, kalau kita kritisi ya secara detail ya, nah apakah ada area abu-abu atau mereka sebenarnya itu berkedok HAM, berkedok keadilan, tetapi memperjuangkan keinginan yang lain, misalnya sebenarnya ingin revolusi seksual atau kebebasan seksual, nah atau lagi sedang ingin menyampaikan satu ideologi, misalnya unisex, atau mereka merasa bahwa gender itu harus mereka tetapkan sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa tahun 2019 ya, bulan Mei itu Taiwan sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, karena mereka mau memisahkan diri, misalnya, oh saya mau membuat perbedaan dengan negara China, dan merasa bahwa kalau misalnya saya melegalkan pernikahan sesama jenis itu artinya nanti Taiwan itu akan dihormati sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. Nah, bahkan sebelum-sebelumnya, saudara, kalau kita tahu LGBT movement itu sudah sangat lama ya di Taiwan, itu sudah berkembang sejak tahun 2003, itu sudah selama 18 tahun itu mereka mau mencoba memperjuangkan yang namanya itu revisi undang-undang ya, revisi konstitusi. Nah, saudara, maka tahun-tahun sebelum tahun 2009 itu warga itu melakukan referendum. Nah, referendum itu untuk seluruh warga ya. Nah, dengan bertanya kalau apakah masyarakat Taiwan itu setuju kalau hukum itu direvisi, misalnya hukum undang-undang perkawinan, misalnya tidak lagi menggunakan kata laki-laki dan perempuan, atau kata orang tua itu digunakan kedua belah pihak. Nah, atau mereka melegalkan, mau misalnya mengajak seluruh warga itu melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ternyata saudara, referendum ini tidak lewat ya. Nah, tetapi kenapa ya akhirnya hakim itu ketuk palu ya, meloloskan atau mengesahkan perkawinan sesama jenis. Nah, kelihatannya keputusan hakim ini yang juga didukung oleh suara banyak dari legislator itu secara paksa ya mengesahkan hukum, padahal referendum nasional itu tidak lewat, kelihatannya buru-buru sekali. Nah, kalau dari pengamatan saya ya, kalau kita tahu tahun 2020 itu kan ada yang namanya pemilu presiden dan pemilu legislator. Nah, kalau menurut saya karena pemilu itu partai berkuasa itu ingin tidak mau kehilangan suara, mau memenangkan pemilu, atau para caleg ya, caleg legislator ini ingin memenangkan pemilu. Nah, sehingga mereka sangat buru-buru sekali meloloskan atau mengesahkan revisi hukum sesama jenis. Nah, tentu saja ingin mencari simpati atau mencari dukungan, kalau itu dari pengamatan saya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan gerakan LGBT di Taiwan itu sudah berjalan 18 tahun atau sudah dimulai sejak tahun 2003. Kalau di luar negeri itu sudah berjalan sejak tahun 1960. Nah, sekarang diperkirakan itu jumlah populasi ini ada 0,6% atau sekitar kurang dari 1%. Ini dilihat atau diprediksi dari setiap orang yang ikut parade LGBT tiap tahun di bulan Oktober gitu. Ya, ini sangat menarik ya Ibu Mimi. Kalau saya lihat di Taiwan tuh banyak LGBT yang ingin hidup sebagai suami istri. Menurut Ibu, apakah perlu Taiwan tuh merevisi ulang undang-undang pernikahan untuk mereka, Bu? Ya, ini menurut saya tidak perlu ya. Kenapa? Tanpa revisi undang-undang pun orang kelompok LGBT sudah banyak yang menikah. Yang maksudnya kalau di Indonesia itu menikah di bawah tangan tidak tercatat di catatan sipil. Nah, kalau sampai misalnya
gara-gara gerakan LGBT merubah undang-undang konstitusi yang menjamin pernikahan heteroseksual, ya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu secara langsung itu akan kamu mengubah definisi pernikahan, itu akan merusak tatanan negara atau tatanan sosial. Nah, bisa terjadi kekacauan atau kebingungan di dalam masyarakat. Ya, contohnya misalnya kalau Joel sendiri, ya. Nah, Joel sendiri misalnya kamu bukan gay kan, kamu itu suka perempuan, kamu heteroseksual. Tiba-tiba suatu hari, ya, ada orang gay itu naksir sama kamu gitu loh. Terus kamu tolak kan, kamu bilang, oh aku nggak suka laki-laki, ya. Nah, orang yang gay itu merasa kurang nyaman karena penolakan kamu. Nah, dia bisa tuduh kamu homofobia, ya, gitu. Atau marah karena penolakan kamu yang langsung, penolakan yang belak-belakan. Nah, saudara, terus kamu bisa dituduh hegemoni, ya, bully kelompok kecil. Nah, karena apa? Oh, karena mereka bisa mengatakan ini loh, hak kita itu sudah dijamin oleh undang-undang, sudah dijamin oleh konstitusi negara. Nah, saudara, kita tahu bahwa di Taiwan itu bukan mengklaim dirinya itu negara beragama. Nah, LGBT menikah, ya, tanpa ada jaminan hukum pun mereka menikah sendiri, mereka pacaran bebas, mereka boleh hidup bersama. Nah, Taiwan tidak melarang dan kemudian mereka tidak dikenakan denda atau pendisiplinan. Nah, kalau di Indonesia mungkin bisa ditangkap Pak Hansip, ya, kalau pacaran sembarangan, ya. Nah, justru karena terlalu bebas, nah kemudian kedok atau dengan alasan HAM, akhirnya gerakan LGBT itu berhasil menunggangi pemerintah. Ya Bu, kalau gerakan atau movement LGBT di Taiwan ini sudah menunggangi pemerintah dan merevisi hukum UU perkawinan. Apakah ada efek yang akan terjadi, Bu? Menurut Ibu Mimi, bagaimana? Ya, di Taiwan itu menjamin perkawinan homoseksual atau sesama jenis itu belum dirubah secara undang-undang, ya, tetapi mereka menggunakan istilah itu dijamin oleh hukum perdata, ya. Mereka punya hukum perdata sendiri yang memperbolehkan kalau misalnya sesama jenis itu boleh menikah di catatan sipil. Nah, kalau menurut saya kalau merevisi hukum undang-undang, ya, nah itu akan merusak tatanan sosial. Misalnya mereka akan memperjuangkan misalnya menghindari penggunaan laki-laki dan perempuan, menghindari penggunaan kata ayah ibu, ya, yang dianggap itu lebih sensitif. Karena menurut orang-orang LGBT movement ini, mereka mengatakan jenis kelamin itu tidak boleh ditentukan oleh dokter atau orang tua. Nah, mereka mengatakan gender itu ditentukan atau jenis kelamin itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Nah, misalnya revisi penggunaan laki-laki dan perempuan itu dipakai kata kedua belah pihak. Nah, mereka juga berusaha, ya, menuntut misalnya bisa mengadopsi anak. Adopsinya anak itu mungkin dari mantan suami atau istri. Nah, sampai saat ini masih belum ada jaminan hukum mereka boleh adopsi atau bisa menikahi warga negara asing atau membawa pacarnya, ya, menjadi warga negara Taiwan. Ini juga masih belum boleh. Atau diberikan hak perwalian, misalnya ada partner, ya, boleh terima warisan dari partnernya atau boleh mewakili partnernya misalnya untuk tanda tangan saat lagi sakit untuk operasi-operasi yang besar. Nah, kalau kita mengatakan menjamin hak LGBT, nah harus merevisi undang-undang pernikahan. Nah, apalagi itu pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, saya merasa itu terlalu berlebihan, ya. Nah, karena kita tahu bahwa undang-undang perkawinan itu kan menjamin warga negara itu hidup berkeluarga, kemudian melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan itu juga menghindarkan diri orang itu dari dampak kekerasan, diskriminasi hak sipil anak misalnya. Nah, hak kesehatan, pendidikan, hak sosial anak. Biasanya undang-undang pernikahan itu selalu berurusan dengan kepentingan anak. Nah, misalnya menjamin atau mengatur orang itu tidak boleh menikah di bawah usia atau di bawah umur, menghindari praktek poligami.
Nah, semua itu kan dilindungi oleh negara dan tidak boleh direvisi sembarangan karena akan mengundang kebingungan banyak orang begitu. Ya, Bu. Tadi Ibu Mimi ada bilang kalau kita tidak harus merevisi Undang-Undang Dasar kita. Dan bila harus memperjuangkan HAM LGBT, apakah ada jalan lain, Bu? Atau apakah harus ada hukum yang khusus yang akan dibikin untuk mereka? Ya, Taiwan sekarang memberikan hak seperti menikah atau partnership itu dalam bentuk itu undang-undang, saya tadi bilang itu undang-undang perdata perkawinan ya. Nah, itu sudah lolos atau disahkan itu pada tahun 2019. Nah, kalau revisi undang-undang pernikahan, undang-undang ya, kalau orangnya itu akan merusak undang-undang itu beda loh, konstitusi itu beda sama dengan undang-undang perdata loh ya. Saya bilang kalau sampai konstitusi itu dirubah, itu akan merusak definisi atau esensi pernikahan. Karena kita tahu pernikahan itu adalah hadiah dari Tuhan, itu nilai universal untuk seluruh umat manusia ya. Tidak gara-gara gerakan LGBT lalu dirubah sembarangan ya. Pernikahan itu kan bukan hadiah dari negara, bukan penemuan manusia. Nah, negara juga perlu menjamin atau memberikan perlindungan terhadap relasi pernikahan itu. Nah, karena pernikahan itu akan melahirkan warga negara, melahirkan manusia. Ini penting sekali, maka undang-undang itu menjamin kelangsungan sebuah negara. Nah, seringkali manusia kan ingin hidup bebas, ingin sebebas-bebasnya, lalu memakai kedok hak asasi manusia itu membela diri, membela kebebasan. Nah, kalau sudah terlalu kelewatan membela diri, itu akan bisa menginjak hak asasi orang lain juga ya. Nah, sebenarnya hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu kan hak dasar, hak untuk hidup, hak berbicara, hak menjadi warga negara, memiliki harta, misalnya hak keselamatan, pendidikan, kesehatan, hak menikah. Nah, sekarang di Taiwan itu mereka menyatakan hak menyatakan orientasi seksual. Nah, sebelum Taiwan mengesahkan hukum perkawinan melalui hukum perdata, apakah mereka dilarang menikah? Apakah hak mereka diinjak? Tidak kan? Nah, mereka boleh pacaran bebas, saya bilang parade besar-besaran, tidak ada larangan. Nah, kalau sampai sekarang mereka mau memperjuangkan kan merubah atau merevisi undang-undang. Nah, bila mau kaum LGBT itu misalnya mereka mau memperjuangkan kesamarataan. Kita tahu bahwa kesamarataan itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan equality. Equality itu sering kita katakan equality not same. Kesamarataan itu bukan berarti itu sama. Nah, laki-laki dan perempuan kita memperjuangkan kesamarataan bukan berarti gendernya itu sama. Mereka punya peran, punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Nah, begitu juga dengan orang LGBT dan kaum heteroseksual itu juga berbeda, tidak bisa dipukul rata ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya sampai hukum atau undang-undang perkawinan heteroseksual dan laki-laki dan perempuan itu dirubah ya, itu sangat seperti sangat melakukan pemaksaan begitu. Pemaksaan ya, Bu. Jadi jika ada revisi hukum UU perkawinan benar-benar direvisi, menurut Ibu Mimi apakah dengan merubah dan merevisi undang-undang pernikahan sesuai keinginan orang-orang LGBT, keinginan equality yang mereka inginkan itu akan tercapai, Bu? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris equality itu saya bilang tidak berarti same atau sama. Nah, persamaan yang mau dicapai itu apa? Atau kesamarataan yang perlu dicapai itu apa? Yaitu kesamaan harkat dan martabat kan sebagai manusia yang sama-sama mulia, sederajat sesuai dengan kodratnya. Nah, tiap negara itu akan menjaminkan harkat dan martabat manusia itu sesuai dengan hak asasinya, menjamin hak asasi manusia. Nah, di Taiwan itu hak HAM itu tidak boleh diganggu gugat ya, menjunjung tinggi harkat dan martabat ya. Nah,
warga itu boleh apakah kalau negara itu menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai warga negara, terus warga negara itu boleh hidup seenaknya, hidup sebebas-bebasnya, kemudian melanggar hukum ya. Contohnya itu menentukan pilihan hidup sendiri. Contohnya saya menikahi 3 istri atau boleh punya 3 suami. Nah, ini kan berlawanan dengan logika hukum. Atau misalnya karena ingin bebas, saya menikahi hewan saya karena terlalu sayang dengan hewan, atau menikahi anak di bawah umur, kemudian praktek poligami ya. Nah, negara manapun akan menantang satu hukum yang tidak adil. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa relasi anak dan pernikahan itu sudah diikat bersama dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini adalah satu kepentingan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pernikahan itu memastikan nanti akan ada anak yang lahir, maka gender laki-laki dan perempuan itu kan nanti akan membentuk lagi keluarga, kemudian ada masyarakat, karena perempuan itu fungsinya itu melanjutkan keturunan, melahirkan anak. Nah, ini yang namanya natural kan. Nah, natural seperti ini bukan penemuan manusia, tetapi ciptaan Tuhan yang natural. Jadi manusia itu harus terima kodrat seperti ini. Nah, ini sesuai juga dengan logika hukum yang sudah ada. Manusia dilahirkan kan dari pernikahan laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang dijamin oleh undang-undang negara. Nah, kalau mau merevisi hukum, sekali lagi saya katakan, mau merubah fakta ini sangat sulit sekali. Ya Bu Mimi, orang-orang LGBT di Taiwan tuh menuntut hak untuk menikah, Bu. Apakah benar mereka tuh dilarang menikah di Taiwan? Tidak dilarang ya, bahkan sebelum tahun 2019 mengesahkan boleh menikah sesama jenis, mereka sudah sering menikah ya, pacaran bebas, maksudnya menikah di bawah tangan ya. Dan kemudian kita tahu undang-undang di Taiwan itu kan menjamin pernikahan heteroseksual. Karena kenapa perlu dijamin? Karena itu membawa keuntungan bagi negara. Ya, dan kemudian pernikahan itu kita tahu bukan penemuan negara atau penemuan Taiwan, nah bukan penemuan negara sehingga pernikahan itu terjadi. Nah, kita tahu bahwa sebelum adanya negara Taiwan, nah sebelum ada satu negara, nah sudah ada yang namanya pernikahan. Nah, karena pernikahan itu lebih awal daripada sebuah negara. Nah, kenapa adanya terlahirlah sebuah negara? Karena adanya pernikahan, adanya keluarga-keluarga, maka terlahirlah warga negara yang baru. Nah, saya katakan merubah definisi pernikahan, merevisi hukum, dan kemudian merubah definisi pernikahan. Nah, definisi pernikahan itu kan satu laki-laki dan satu perempuan, itu tidak sesuai dengan realita ya. Merugikan negara, merusak tatanan sosial. Nah, Taiwan bukan karena mereka tidak boleh menikah. Jadi undang-undangnya atau hukumnya itu direvisi, tidak. Kalau menurut saya mereka mau merubah sistem pernikahan yang baru. Nah, ini akan merusak keadilan yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kaum LGBT itu mau membuat satu pendobrakan yang baru. Nah, kedoknya itu hak asasi manusia, memperjuangkan pluralisme. Nah, ini yang ditentang oleh elit agama dan negarawan yang masih konservatif. Nah, kita tahu bahwa pernikahan itu kan nilai universal, itu sakral dan tidak boleh didefinisikan sembarangan. Ya Bu, mungkin saya kembali lagi ke pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan. Menurut Ibu Mimi, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen tuh meresponi batas-batas atau toleransi gerakan LGBT, Bu? Ya, tuntutan dan harapan yang wajar ya tentu saja kita masih bisa mengerti. Contohnya hak bekerja, hak pendidikan, hak memperoleh kesehatan, itu kita perjuangkan itu setara. Nah, itu wajar kan. Jangan sampai karena orientasi seksualnya berbeda, terus kita jadi membenci ya. Terus kemudian sengaja membuli, membuat orang itu merasa terhina. Nah, kita harus tahu bahwa baik orang homoseksual atau orang heteroseksual, nah kita diterima oleh Tuhan bukan karena orientasi seksual kita,
Nah, kita diterima Tuhan itu karena belas kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, karena kita ini orang berdosa, ketika kita ditebus, kita terima Injil, kita sadar diri kita orang berdosa, maka Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Nah, sebagai orang Kristen, fokusnya itu adalah apa? Bukan pada orientasi seksual seseorang, fokusnya itu adalah sadar diri bahwa kita ini orang berdosa. Sama-sama perlu pengampunan dari Tuhan, perlu terima Injil, perlu hidup memuliakan Tuhan. Baik orang heteroseksual atau orang homoseksual, sama-sama orang berdosa, perlu pengampunan dari Tuhan dan membutuhkan Injil. Ya Bu Mimi, saya sangat setuju sekali. Kalau menurut Ibu Mimi, apakah ada ide-ide dari gerakan LGBT yang harus kita waspadai, Bu? Ya, kalau di Taiwan itu sekarang sudah mulai, atau di Amerika sudah mulai banyak orang tua yang mau anaknya itu homeschooling. Karena kalau misalnya ada textbook ya, yang pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya textbook anak SD atau SMP yang memasukkan pendidikan seks dengan sangat ekstrim. Misalnya ada link-link yang mengarahkan anak-anak itu untuk mengenal pornografi misalnya. Nah, ini kan dari gerakan LGBT yang memaksakan ideologi mereka. Misalnya mengajarkan anak-anak itu kalau misalnya gendernya ditentukan oleh diri mereka sendiri. Nah, anak kecil itu bagaimana dia bisa membedakan, makan saja perlu dibantu, berpakaian saja perlu orang tuanya yang membantu. Bagaimana mereka bisa tentukan gendernya sendiri. Nah, banyak ya gerakan LGBT yang bukan saja mereka mau memperjuangkan hak untuk menikah, mereka tidak puas sampai di situ. Tetapi kelompok yang ekstrim itu mereka mau mencapai revolusi seksual ya. Mereka merasa bahwa mereka punya hak untuk menggunakan tubuh mereka dengan bebas ya, menyatakan cinta, misalnya pelukan, ciuman, hubungan intim, aborsi. Nah, tubuh ini milik saya dan kita harus pakai sesuai dengan kebebasan dan hak masing-masing. Nah, kalau suka boleh share kasih sayang yang sebenarnya itu mengarah kepada free sex. Nah, ini kan nanti menjadi tema atau tema untuk seri berikutnya. Nah, kalau anak kecil diajarkan seperti ini, nah anak kecil itu mana bisa yang membedakan benar dan salah. Saya sudah katakan anak SD atau anak yang masih SMP ya, kadang-kadang dia masih butuh bantuan dari orang tua. Bagaimana ya dia bisa menentukan mengambil keputusan yang benar, itu sulit sekali. Bahkan ajaran-ajaran pendidikan seks yang begitu ekstrim yang sudah dimasukkan ke buku pelajaran di sekolah ya, banyak negarawan, orang tua, bahkan kaum LGBT yang konservatif pun mereka menentang dan merasa itu akan menghancurkan generasi muda. Nah, kita tahu bahwa orang zaman sekarang, apalagi di Taiwan ya, tingkat perceraiannya yang begitu tinggi. Asia itu nomor 1, kalau nomor 2 itu di dunia ya, tingkat perceraiannya. Nah, bagaimana ya kalau dari kecil mereka diajarkan tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen dengan urusan seksual. Nah, bagaimana mereka bisa mempertahankan relasi pernikahan? Nah, kita tahu bahwa buku pelajaran itu kan membangun nilai kita. Nah, kalau sampai merusak ya, nah merusak dan kemudian masih bagaimana ya mewujudkan keadilan, malahan justru kelihatannya itu apa? Menginjak hak asasi manusia orang lain. Nah, kita harus hati-hati dengan LGBT movement ya yang mentransformasikan ideologi. Nah, misalnya dari pendidikan unisex ya, meniadakan pembagian gender ya, menolak misalnya penggunaan istilah female atau male atau ayah ibu, suami istri, laki-laki dan perempuan, atau mereka mengatakan atau merubah definisi perkawinan. Contohnya mereka mengatakan dari heteroseksual ke homoseksual itu adalah proses evolusi, kemudian jadi biseksual, kemudian jadi transgender dan lain-lain. Atau kita juga harus menolak karya seni yang memakai simbol seks. Contohnya itu pornografi, afeksi cinta kasih yang mengarah kepada ketertarikan erotis. Nah, kemudian yang sangat berbahaya itu adalah merubah tafsiran Alkitab. Misalnya ada
Alkitab LGBT ya, keluaran NIV itu yang meniadakan kata dosa. Nah, orang-orang posmo ya zaman sekarang dan mereka merasa bahwa kebenaran itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Nah, saya ini adalah kebenaran. Nah, kita harus berhati-hati. Ini sangat menarik Ibu Mimi. Jadi saya teringat akan pertanyaan dari teman saya. Dia tanya ke saya, LGBT itu apakah bisa disembuhkan? Apakah bisa dirubah? Apakah bisa bertobat? Atau ini tuh sebenarnya tuh urusan genetik? Atau ini tuh urusan dosa, Bu? Ya, menurut saya mau bertanya ya, menurut kalian kalau orang yang suka dengan sesama jenis atau praktek LGBT ya, orang homo atau lesbian ya, pacaran dengan sesama jenis, apakah dosanya itu lebih besar daripada menyontek, mencuri, korupsi, melanggar peraturan sekolah, malas, boros waktu, atau main game yang berlebihan? Nah, kalau misalnya kita berasumsi, nah orang yang punya orientasi seksual dengan sesama jenis itu memang dia dilahirkan demikian. Kalau dia dilahirkan demikian itu dalam bahasa medis itu bisa dikatakan dia itu sakit. Sakit itu maksudnya itu dia nggak bisa merubah dirinya lagi ya. Berarti kalau kita berasumsi seperti itu, saya nggak perlu merubah diri, itu identitas baru saya. Nah, LGBT is my pride, my identity, my new identity. Maka itu akan menuntut orang lain itu untuk terima diri kita. Nah, karena apa itu dianggap itu satu penyakit medis. Saya tidak bisa mengontrol diri saya. Kamu harus terima saya perlu simpati, saya perlu belas kasihan. Nah, asumsi ini akan mempengaruhi perilaku kita, kan anggapan bahwa itu nggak bisa dirubah. Lalu orang-orang itu akan membuat kesaksian, membuat film, buku-buku, materi pelajaran ya yang meyakinkan orang kita ini butuh penerimaan ketimbang itu merubah diri. Saya tidak perlu bertanggung jawab lagi atas praktek-praktek ini. Nah, karena saya orang sakit, kamu harus terima saya nggak bisa kontrol diri saya. Nah, maka banyak ya para ahli ya, atau mereka mengatakan ini kan evolusi dari poligami menjadi monogami, kan dari heteroseksual ke homoseksual, biseksual dan sebagainya. Nah, orang dunia akan memberikan jawaban-jawaban ya, LGBT itu bukan dosa. Nah, bahkan mereka akan mendukung dengan banyaknya penelitian atau termasuk membuat paper ilmiah, nah atau mencari kesaksian hidup dari orang-orang, kemudian memberikan bukti-bukti ilmiah. Nah, sedikit atau lambat laun semua data-data ini atau informasi ini akan meyakinkan kamu bahwa pandangan mereka itu benar. Nah, ketika kamu membaca artikel seperti ini ya, apalagi kalau penulisnya itu orang terkenal, itu jawaban dari dunia ya. Nah, nanti saudara akan tambah bingung, akan tambah putus harapan. Berarti saya ini nggak bisa sembuh, saya butuh penerimaan. Nah, orang-orang yang bergumul dengan LGBT itu akan putus harapan, dia nggak akan merasa saya ini perlu ditolong atau saya tidak tertolong lagi, nggak ada pengharapan lagi untuk berubah. Nah, beda sekali kalau kita dari awal mengerti bahwa akarnya itu adalah praktek dosa. Nah, saudara tahu bahwa dosa itu kan bukan saja perbuatan, tetapi dosa itu timbul dari hati, seperti Yeremia 17:9 itu mengatakan betapa liciknya hati manusia, kan. Nah, hati yang sudah membatu, mengeras. Nah, siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, Alkitab mengatakan orientasi seksual yang salah itu karena akibat dosa. Nah, penyebab utama dosa itu kan dari hati yang berdosa, kan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Nah, bila kita mengaku bahwa itu adalah dosa, berarti masih ada pengharapan untuk berubah, untuk sembuh, untuk bertobat. Nah, dengan catatan kita membutuhkan Injil, kita membutuhkan diperbaharui oleh firman Tuhan. Berarti melalui Injil masih ada pengharapan bahwa Tuhan itu bisa merubah hati kita, begitu. Ya, Ibu Mimi, selain dosa penyebab utama
dari LGBT, apakah ada penyebab sekunder, Ibu? Ya, penyebab utama ya kan dosa, ada penyebab-penyebab lain dari praktek LGBT itu, kemungkinan lain itu ada. Boleh ya, tolong bacakan Roma 6:19 sampai 20. Joel boleh tolong bacakan ayatnya. Ya, Roma 6:19-20. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, ayat ini kan menjelaskan manusia itu juga punya kelemahan ya. Kelemahan itu kita bisa menyerahkan kepada anggota tubuh. Nah, kita menjadi hamba kecemaran, menjadi hamba dosa, kita hidup durhaka. Nah, bisa kan. Yang kedua itu Alkitab itu mengatakan kalau di dalam 1 Korintus 15:33 itu nasihat dari Rasul Paulus itu jangan sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Nah, ini kan kita kategorikan itu masuk di dalam lingkungan atau faktor luar seperti pengaruh pergaulan. Nah, belajar dari teman-teman sebaya, kan banyak ya kita melihat pengaruh teman karena mau diakui di dalam satu kelompok, merasa diterima, merasa nyaman, akhirnya orang-orang yang dulunya bukan homo atau lesbi dia berubah. Nah, kemudian juga kita sering mendengar ya pengakuan atau kesaksian dari orang-orang karena kekerasan seksual atau korban broken home atau salah didik dari orang tua. Nah, semua ini kelemahan manusia atau faktor dari lingkungan, pergaulan ya, faktor-faktor luar itu kan. Nah, akhirnya penerapannya itu implementasinya itu apa? Ke praktek dosa yang terlihat itu adalah aktivitas homoseksual, transgender, lesbian, dan sebagainya, begitu. Ya, Ibu Mimi, setelah mendengar sharing dari Ibu tadi, jadi apakah menurut Alkitab LGBT bisa disebut dosa, Bu? Ya, itu jelas sekali. Nah, saudara pernah membaca buku dari Bapak Reformator Martin Luther ya, bukunya yang berjudul Bondage of the Will, perbudakan kehendak. Nah, Martin Luther itu menjelaskan bahwa rasio atau akal budi manusia itu kalau di luar daripada anugerah Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia melakukan dosa terus gitu loh. Nah, dosa dilakukan dengan sadar. Nah, saudara nggak boleh mengatakan dosa itu nggak sadar. Manusia itu menggunakan akal budi, dia punya akal budi, dia rasional, itu melakukan dosa dengan sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Nah, menantang pencipta. Nah, itu yang dikatakan itu memperbudak kita. Nah, semua itu di luar daripada kehendak kita. Nah, Rasul Paulus dan Yohanes itu mengatakan dosa itu seperti ada kekuatan yang memanipulasi kamu, menawan kamu, seperti ada kekuatan yang besar yang mempengaruhi kamu, yang berperan atas hidupmu. Nah, ada kekuatan yang menekan kamu. Nah, kalau saudara membaca buku Musuh Dalam Diriku ya, terbitan Momentum di bab 2 itu mengatakan dosa atau kedagingan itu seperti seekor badak yang diam di dalam diri kamu. Nah, yang akan merampas, menjadi perampas tahta kamu, memaksa kamu sehingga kamu dan dosa itu berotoritas menguasai diri kita. Nah, dan kemudian memperhamba, memperbudak kita. Nah, mungkin Joel boleh baca ya Yohanes 8:34, Roma 6:20, Roma 7:15, Roma 7:17. Di mute deh. Coba kamu baca Yohanes 8:34. Oh ya, saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Roma Roma 7 7:7. ayat 7 ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik ayat Alkitab ini, ya terutama Roma 7:15, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Nah, ayat-ayat ini mau mengatakan apa? Kuasa dosa itu begitu besar, menekan diri saya, berkuasa atas diri saya. Nah, saudara kan pernah bilang kan, ada orang yang mengaku seperti ini, saya memang sejak lahir dilahirkan demikian, suka ya sesama jenis itu terjadi sejak saya umur 4 atau 5 tahun. Itu nggak bisa dirubah, mau apa lagi? Nah, itu bukan kehendak saya, itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dikontrol. Memang terlahir demikian. Nah, saudara, logika atau worldview seperti ini, cara pikir seperti ini kan menipu diri, menekan ya. Nah, pelan-pelan saudara akan berubah menjadi orang-orang yang benar-benar gay atau lesbian sejati. Nah, coba perhatikan baik-baik, bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang aku benci, yang aku perbuat. Nah, karena kita sudah diperhamba oleh dosa, karena di dalam diri kita itu udah nggak ada kebenaran. Nah, sejak lahir begitu, nah saudara, kalau kita berasumsi, saya sejak lahir begitu, apakah bisa dirubah? Nah, saudara, kalau jawabannya tidak bisa dirubah, nah artinya orang ini di luar daripada anugerah Tuhan. Nah, orang yang di luar daripada anugerah Tuhan itu dia tidak bisa menang atas dosa. Nah, dosa itu bisa menekan semua manusia, atau di dalam bahasa teologianya sering kita bilang itu total depravity atau kerusakan total ya. Kerusakan total itu artinya manusia itu nggak bisa selamatkan dirinya sendiri, nggak bisa merubah dirinya sendiri, nggak bisa menolong diri, nggak bisa keluar dari dosa, nggak bisa menang atas kuasa dosa yang membelenggu dia. Nah, ilustrasinya itu kalau dia berenang, dia tiba-tiba tenggelam, bahkan dia nggak punya kekuatan untuk minta tolong ya, dia pelan-pelan akan tenggelam dan mati. Nah, jalan satu-satunya untuk keluar dari dosa yaitu adalah dia butuh bersandar sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, dia butuh Injil, butuh dia perlu diselamatkan oleh Tuhan, butuh pengampunan dari Tuhan. Begitu. Ya, Ibu, ini kalau begitu bagaimana Alkitab mengatakan dosa itu? Gimana? Saya belum jelas pertanyaannya. Bagaimana Alkitab Mengatakan dosa itu? Kondisi orang berdosa ya maksudnya. Ya. Menjelaskan kondisi. Nah, mungkin boleh dibacakan slide Efesus 2:1, Efesus 2:5, Efesus 2:13. Ya, akan saya bacakan ya. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Efesus 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, dari ayat-ayat ini mengatakan kondisi orang berdosa itu apa, Joel? Kita sudah mati. Mati kan? Kamu mati. Nah, bisa nggak dihidupkan? Bisa nggak hidup kembali? Mati Bisa. itu mati rohani ya, berarti bisa tubuh jasmani kita itu juga bisa mati. Nah, berarti kalau orang berdosa itu hatinya itu jahat, licik, tidak bisa diselamatkan lagi ya. Nah, tidak bisa mencari Tuhan, dalam kondisi itu memusuhi Tuhan. Nah, berdosa artinya orang itu nggak punya kekuatan melawan dosa. Nah, nggak ada kemampuan lagi untuk melakukan peperangan rohani. Jalan satu-satunya itu adalah Dia harus dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, sesudah dia perlu pengampunan dari segala pelanggaran-pelanggaran itu. Maka sebenarnya orang itu sebenarnya tidak berdaya atas dosa. Maka jangan heran kalau orang selalu mengaku saya memang dilahirkan demikian. Nah, saudara, kita tahu LGBT itu adalah praktek dosa ya. Nah, praktek dosa itu bukan hal yang alami, tetapi itu adalah
satu perlawanan kepada Tuhan. Nah, manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu. Nah, kalau saya jelaskan lebih jelas lagi, mungkin Joel bisa bacakan Yakobus 1:13-15. Ya, saya akan bacakan Yakobus 1:13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ayat ini mau menjelaskan kenapa manusia itu berpotensi atau berdosa ya. Nah, karena kita punya keinginan ya, keinginan itu kita itu diseret dan dipikat ya. Kemudian nah kalau berdosa itu jangan salahkan Tuhan ya. Karena Allah itu tidak membunuh rasio dan akal budimu ya. Kita itu sebenarnya diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang dosa, mana yang tidak. Nah, manusia kalau berdosa itu dia harus tanggung jawab sendiri. Nah, mungkin dari Yakobus 1:13-15 itu bisa menjelaskan manusia itu awalnya itu punya keinginan atau hasrat. Nah, hasrat itu kan netral. Mungkin tabelnya boleh dilanjutkan ya, ada tabel yang ada tanda panah. Nah, ada hasrat, dan kemudian kalau hasrat itu dibuahi, nah seperti dikatakan kita dicobai, bukan dibuahi, keinginan itu dicobai ya, itu lahirlah yang namanya nafsu. Nah, misalnya, dan kemudian kalau nafsu, setelah nafsu itu apa berkembang lagi, melahirkan itu yang namanya itu keserakahan. Nah, misalnya dari satu orang dia ingin, misalnya awalnya itu cuma ingin kenalan sama satu orang, atau dia misalnya LGBT. Lalu setelah ada keinginan, dia itu jatuh ke dalam pencobaan karena ada keinginan itu. Lalu lahirlah yang namanya itu nafsu. Nah, nafsu itu akhirnya itu dia harus mendapatkan, kemudian dia menjadi suka, tertarik. Lalu lahirlah yang namanya itu keserakahan, itu jadi diperhamba, dia tidak bisa lepas lagi. Nah, dosa itu kan kalau kita nggak bisa mengontrol itu, kita katakan itu diperhamba. Kalau dalam bahasa medisnya itu kita katakan itu kecanduan atau addiction. Nah, sebenarnya hati manusia itu sangat kompleks loh, hati manusia yang berdosa itu. Waktu kita melakukan dosa itu, kita itu lost control ya. Nah, kita inisiatif, lalu dengan niat gitu ya. Kalau nggak melakukan, rasanya nggak nyaman gitu. Kita dikontrol, kita rela ya diperhamba. Nah, akhirnya yang namanya itu kecanduan. Saya tuh nggak bisa lepas. Saya benar-benar dibelenggu, diperhamba. Maka hati yang kompleks ini ada pengakuan perasaan yang campur aduk ya, serba kontradiksi ya. Nah, tanpa sadar kamu membuat satu pilihan itu sesuai dengan tekanan yang dosa itu berikan. Nah, kekristenan itu mengatakan kamu tuh udah diperhamba oleh dosa. Nah, maka sebenarnya praktek dosa, prakteknya itu kan bisa berupa LGBT ya, merokok, menyontek, main game. Nah, semua itu bisa mengikat kita yang namanya itu kita diperhamba. Nah, praktek-praktek seperti ini kan misalnya dari dosa kecil bisa berkembang menjadi dosa yang lebih kompleks. Misalnya kita sering dengar kesaksian dari orang dulu itu cuma suka pacaran sama gay ya. Akhirnya setelah pacaran sama gay itu bisa berkembang menjadi dosa yang lebih kompleks lagi, yang efeknya lebih besar. Nah, berteman lalu kecanduan narkoba kan. Setelah kecanduan narkoba maka tertularlah penyakit HIV, lalu maut gitu, melahirkan maut. Nah, ini kan dari praktek dosa yang kecil, dari ingin saja, keinginan yang tidak kudus, maka kita dicobai. Nah, akhirnya dari Yakobus itu mengatakan
keinginan, kita dicobai oleh keinginan, maka keinginan itu kita diseret dan dipikat. Lalu kalau keinginan itu dibuahi melahirkan dosa. Nah, dosa itu sudah matang, maksudnya itu sudah menjadi kompleks, akhirnya itu melahirkan maut atau kematian. Nah, kalau kita lihat ya, Roma 1, 24 sampai 25, mungkin Joel bisa bacakan 3 ayat ini saja ya. Ya, saya akan bacakan Roma 1 ayat 24 sampai 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Nah, saudara, manusia itu kalau tidak berada atau tidak di dalam Yesus Kristus, berarti dia rusak total ya. Rusaknya rasio akal budi, jiwa, dia nggak punya kesucian, dia nggak bisa punya relasi yang benar dengan Tuhan atau dengan sesama, maka dia akan diserahkan kepada pikiran yang terkutuk. Nah, karena tidak ada aspek kebenaran dan keadilan itu. Nah, kemudian minta tolong Joel baca Galatia 5, 19 sampai 21. Ya, saya akan bacakan Galatia 5, 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, berarti perbuatan kedagingan, dosa itu kan sesuatu yang nyata ya. Nah, orang-orang seperti ini diklaim di dalam firman Tuhan itu nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Alkitab jelas itu mengatakan bahwa praktek LGBT itu adalah asal mula atau cikal bakal dari dosa ya. LGBT itu karena dosa. Nah, dosa, kalau sudah yang namanya dosa, kalau Alkitab itu mengklaim itu, nah berarti kita tidak boleh mengklaim diri kita bahwa praktek LGBT itu adalah my identity. Nah, itu pilihan hidup. Nah, kamu harus terima saya. Nah, saudara, kamu nggak bisa mengaku ya, saya terlahir demikian. Ini kandungan yang sudah ditanam dalam diri saya sejak lahir. Maka LGBT itu tidak boleh ya, tidak benar itu menjadi pilihan hidup. Nah, bahkan meminta orang itu untuk menghormati kita ya karena pilihan itu. Nah, lalu kamu cari alasan nggak mau berubah. Nah, saudara, kita tahu bahwa sejak lahir ini kita sudah membawa dosa turunan ya. Nah, LGBT itu memang jelas dikatakan itu melawan kehendak Allah, tidak sesuai dengan standar kebenaran ya, menggantikan kemuliaan Tuhan itu dengan kenyamanan, dengan kenikmatan, hawa nafsu. Nah, maka kalau orang tidak bertobat, nah Tuhan akan serahkan keinginan mereka itu kepada kecemaran. Ya, mungkin Joel tolong baca Roma 1:24, Roma 1:26. Ya, akan saya bacakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ya, nah keinginan hati yang tidak kudus, nah lalu diwujudkan ya, perwujudan itu kan berupa hawa nafsu yang memalukan. Hawa nafsu itu memperbudak kamu, mengontrol kamu, menguasai kamu. Nah, hati-hati ya dengan keinginan yang tidak kudus. Nah, hati-hati dengan hawa nafsu yang memalukan. Nah, saudara, bagi orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sadar diri berdosa, nah itu adalah hal yang memalukan. Tetapi
bagi orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau bertobat, itu adalah kebanggaan, itu tidak malu. Nah, bahkan mereka mengatakan itu adalah gerakan love movement, satu parade yang membanggakan my pride, ya, LGBT pride. Nah, menuntut diterima, menuntut pembenaran diri, maka nanti lama-lama setan itu akan buka jalan, bahkan didukung oleh pemerintah, didukung itu oleh orang-orang Kristen. Nah, orang kalau tidak mau bertobat, apa? Tuhan tidak akan memberikan anugerah lagi. Tuhan kata di dalam Roma 1:28 itu mengatakan sampai 32, nanti saudara baca ya, Roma 1:28 sampai 32, maka dikatakan apa? Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk dan mereka tidak ada rasa malu lagi. Nah, diserahkan kepada pikiran yang terkutuk, tidak ada rasa malu. Nah, orang kalau tidak ada rasa malu lagi, ya, berarti dia akan menjadi manusia yang kehilangan akal budinya, ya. Dia akan menjadi orang yang jahat, yang tidak tahu malu, yang tidak beretika, yang tidak akan merasa risih kalau dia berbuat satu kesalahan. Nah, contohnya saudara kalau melihat ya praktek-praktek yang salah atau dosa seksual, ya, pelanggaran seksual, saudara akan hati nurani saudara itu akan menghakimi kalau ada kebenaran. Nah, kalau saudara akan malu. Nah, tetapi ada orang yang nggak malu, kan, dia nggak merasa itu adalah perbuatan yang salah, bahkan menuntut orang itu untuk menghormati. Nah, berarti orang ini apa? Allah membiarkan hati mereka menjadi keras, menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Nah, apa? Mereka diserahkan kepada apa? Hawa nafsu yang memalukan. Nah, menyerahkan mereka kepada keinginan hati, kepada kecemaran, dan mereka akan saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini adalah teguran Alkitab yang begitu keras. Nah, saudara, tidak ada alasan kita mengatakan, oh, saya memang begitu. Nah, saudara, semua orang, baik dia orang heteroseksual, dia homoseksual, ya, kita diterima oleh Tuhan itu bukan karena orientasi seksualnya, tetapi fokusnya itu adalah apa? Kita sadar diri enggak? Kita ini orang berdosa loh. Nah, orang heteroseksual pun kalau dia dicobai oleh keinginannya, dia bisa jatuh ke dalam dosa, suka sesama jenis. Nah, kita ini adalah orang yang butuh Injil. Kita ini rusak, ya, rusak total, butuh keselamatan dari Tuhan. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan itu dia tidak berpengharapan. Nah, maka yang terakhir saya mau memberikan beberapa pesan. Nah, hidup kita ya sebagai orang Kristen, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menegur dan menerima orang berdosa. Nah, penuh cinta kasih, ya. Nah, saudara, banyak kan LGBT itu mereka juga warga negara yang baik, mereka juga pekerja keras, ya, mereka juga membayar pajak dan sebagainya. Nah, tetapi saudara, mereka itu adalah sesama kita, ya. Nah, kita terima orang berdosa bukan berarti kita kompromi dan merestui dosa mereka. Nah, kita juga diri sendiri, kita harus sadar, ya, kita ini orang yang butuh Injil, butuh pertolongan dan anugerah Tuhan, merubah diri, dan kemudian kita harus bergumul bagaimana kita harus hidup kudus dan mengalahkan dosa kita, karena dosa apapun itu bisa membelenggu kita. Nah, kemudian bagi yang udah punya anak, harus berdoa kepada Tuhan, itu meminta anugerah Tuhan, itu mendidik anak itu di dalam Tuhan. Dan sebagai orang Kristen kita juga harus clear, ya, tahu bagaimana panggilan atau mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita, terutama parenting, ya, urusan mendidik anak, pendidikan, pernikahan di dalam Tuhan dan sebagainya. Nah, ini sekian dulu, mari saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mendidik kami bagaimana kami mengerti bahaya dosa. Nah, keinginan kami sering adalah keinginan yang tidak kudus. Mohon Tuhan tolong kami, bagaimana kami dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kehidupan keseharian kami membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga itu menolong kami bagaimana kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari pencobaan, dan tolong kami supaya kami semakin hari mengerti akan bahayanya dosa.
Terima kasih, kami menyerahkan waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya serahkan kepada moderator ya. Oke, terima kasih sharingnya ya Ibu Mimi. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan menjalankan persembahan terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Ke Tempat Yang Tertinggilah, dan bagi teman-teman yang mau berbagian, bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar, atau bisa scan QR Code yang di bawahnya. Lagunya bisa dinyalakan. Saya minta kesediaan Kosem untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk acara opini pada malam hari ini. Tuhan, kami sebagai ucapan syukur memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan untuk juga melakukan pelayanan pemuda GRI Taipei. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Bagi teman-teman yang kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di room chat. Dan juga boleh kalau langsung buka mic kalian dan langsung tanya ke kita. Bagi teman-teman yang mau sharing, juga boleh bisa langsung buka mic dan sharing dengan kita. Sharing dan bertanya boleh dua-duanya. Silahkan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya, ada pertanyaan dari Ko Ezra. Jika ada anggota keluarga yang ikut LGBT, bagaimana kita menyikapinya? Mungkin Cimi boleh menanggapi ini, Ci. Oh, Ci, mic-nya belum. Mau bertanya, apakah keluarganya sudah Kristen atau belum? Yang ikut LGBT sudah Kristen atau belum?
Halo, sebelumnya. Halo kok. Halo. Ya, Nah, ya mungkin boleh nggak sharing ya. ada sih, cuman apa jikalau ada gitu Oh, sebenarnya. jikalau ada. Ya nggak bisa seperti itu ya. Ini kan pertanyaan andai-andai ya. Kalau memang benar ada anggota keluarga, itu seharusnya itu kalau dia sudah Kristen atau dari keluarga Kristen itu dia harus dibawa ke konseling ya. Boleh minta bantuan dari gereja atau pendetanya atau konselor-konselor di gereja itu boleh diberikan dampingan atau mendengarkan ya. Nah, itu kan perlu dibimbing secara dalam jangka panjang ya, begitu. Nah, kalau saran saya ini nggak bisa bilang, oh ini andai-andai ya. Nah, seperti Oke, thank you. Thank you Ko Ezra. Apakah teman-teman yang lain? Oke, ada pertanyaan dari Gloria. Mau tanya bagaimana menanggapi teman gereja yang tiba-tiba ngaku dia gay, padahal dia punya peran penting di gereja seperti tua pendoa. Oke, mungkin Ibu Mimi. oh ini pertanyaan andai-andai semua ya. Kalau dari apa? Itu dari Gloria ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kalau orang-orang yang sudah pelayanan di gereja, kalau ternyata dia itu tiba-tiba gay, nah biasanya kan memang dia nggak boleh pelayanan lagi, biasa akan dibimbing oleh pendetanya atau gembala sidangnya. Nah itu perannya itu penting. Nah memang orang-orang gay atau lesbian kalau dia belum bertobat dia tidak boleh diikut sertakan di dalam pelayanan, bahkan dia kadang-kadang juga harus didisiplinkan begitu. Ya, apakah mau tanya lagi, Gloria? Oke, kalau enggak kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Jika dari Vela, mungkin ada yang chat ke Vela ya. Jika ada orang gay, dia mau bertobat tapi nggak mau konseling. Apakah ada solusi lain untuk dia? Mau bertobat, nggak mau apa? Nggak mau konseling. Mau bertobat gimana? Nah, caranya dia bertobat itu bagaimana? Nah, bertobat itu harus melalui apa? Harus melalui firman kan, harus mendengarkan firman, harus melalui Injil. Nah, nggak ada jalan lain kan. Nah, kecuali kalau dia nggak mau konseling, ada orang-orang yang bisa menginjili dia, memberikan pengertian, begitu. Nah, memang susah kan kalau orang yang sudah jatuh ke dalam dosa seksual, nah itu perlu waktu lama dan dia bergumul dengan cukup lama ya, kadang perlu ditemanin. Nah, kadang kalau orang yang sudah bertobat pun bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Begitu. Mungkin kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau teman kita bukan Kristen, ada yang LGBT, dia nggak merasa salah. Bagaimana kita bilang kalau LGBT itu salah, padahal dia punya perspektif yang merasa dirinya benar? Ya, kita harus berusaha menjelaskan. Ya, kalau kita tidak menjelaskan, dan dia nggak akan mengerti begitu. Nah, banyak apalagi di Taiwan ya, semua orang merasa bahwa mereka itu benar. Nah, apa yang mereka pilih, nah itu pilihan mereka. Nah, tetapi kalau di dalam Alkitab, nah apakah kamu tanya apakah mereka bahagia dengan pilihan itu? Nah, rata-rata orang-orang yang hidup di dalam dosa itu tidak ada damai sejahtera, begitu. Ya, aku mungkin mau tambahin, Ci. Mungkin kalau teman-teman kita ada yang LGBT atau gay dan dia bukan orang-orang Kristen, kita sebagai orang Kristen mempunyai kewajiban ya, Ci, untuk memberitakan kebenaran. Meskipun mereka pertama mungkin akan... Dan biasanya mereka nggak tahu. Misalnya banyak anak SMP ya tanya, kenapa
nggak boleh pacaran dengan sesama jenis. Nah, itu tanggung jawab kita itu menjelaskan. Nah, itu kan katanya kasih. Nah, itu kan cinta kasih, mengasihi. Nah, kenapa nggak boleh? Nah, ini kan nanti masuk lagi ke seri berikutnya kan. Karena mereka selalu merasa free sex itu benar, itu adalah kebebasan. Nah, kita juga harus tahu ketika mereka merasa benar itu mereka menganut asumsi yang bagaimana. Itu perlu dikorek begitu. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin siapa? Ya, ada yang mungkin sekarang yang menurut saya yang paling berbahaya dan sangat membingungkan itu adalah orang itu misalnya merasa saya ini kan terlahir perempuan gitu. Nah, banyak orang merasa saya nggak mau jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Nah, setiap orang itu bisa menentukan gendernya sendiri. Jadi gendernya itu tidak lagi ditentukan oleh dokter atau ditentukan oleh apa sih? Bukan ditentukan ya. Memang kalau itu kan fakta. Kamu laki-laki ya laki-laki, yang perempuan. Nah, orang-orang merasa saya nggak merasa begitu. Nah, mungkin Vela boleh sharing ya kejadian misalnya yang terjadi di Amerika. Ya, Ci. Jadi teman aku ada yang kuliah di UC Berkeley di Amerika. Terus dia bilang kalau di sana tuh orang kalau self-introduction itu bakal misalnya kalau aku self-introduction, Hi, I'm Vela and I'm prefer to be called she gitu. Terus pas itu dosen dia ada yang bilang kayak introduction, terus dia bilang I want to be called they. Atau enggak, kalau misalnya dia cowok, dia bisa kayak I want to be called she, atau her gitu. Jadi kayak terserah gitu mau dianggapnya they, he, or she gitu. Ini berbeda sekali ya, Ibu Mimi dengan. Mungkin teman-teman ngerti nggak apa yang dikatakan oleh Vela? Jadi dosen teman Vela yang cowok atau cewek itu dipanggilnya dengan gender yang lain. Ini di US ya, Vel? Iya, di UC Berkeley. Tapi kayak dimanapun sih, di luar kayak misalnya dia kalau ke ada event apa gitu, semua orang self introduction-nya gitu, udah kayak itu biasa gitu. Bingung dong nanti ya kalau misalnya nanti misalnya Joel punya pacar misalnya. Kalau Joel cari pacar pasti perempuan dong. Nah, setelah pacaran beberapa lama, nanti pacarnya bilang, gue nggak mau jadi perempuan deh, saya mau jadi laki-laki. Terus kita coba. kita karena apa? Nah, nggak tahu ya. Berarti kalau pacaran sama perempuan yang ngakunya itu ngakunya laki, berarti gay dong jadinya ya. Ini kekacauan yang terjadi ya, dan memang sangat membingungkan orang. Maka walaupun Taiwan itu memberikan hukum jaminan hukum perdata yang memperbolehkan sesama jenis itu menikah, tetapi undang-undang pernikahan ya yang menjamin pernikahan heteroseksual satu laki-laki dan perempuan itu memang sampai saat ini itu tidak boleh direvisi atau tidak boleh dirubah. Nah, karena memang referendumnya itu tidak lewat, referendum nasionalnya nggak lewat gitu. Nah, tetapi ini tetap terus diperjuangkan oleh kaum LGBT di Taiwan. Mereka mau berusaha itu supaya nanti bisa tercapai yang namanya itu ideologi unisex gitu. Nah, unisex itu ketahui kan kalau nanti yang laki-laki boleh rambut panjang ya, boleh pakai anting,
boleh pakai pakaian perempuan. Nah, kalau yang perempuan juga nggak boleh di label kamu cuma boleh pakai rok. Jadi kamu boleh memakai pakaian seperti laki-laki, rambutmu itu boleh dipendekin. Nah, boleh bergaya seperti pria. Nah, ini yang terus diperjuangkan gitu. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ko Samuel Jana. Terus Samuel Jana bilang, jadi akar LGBT itu adalah dimulai dari tidak menerima identitas diri sendiri yang permanen dan mengganti secara egois identitas tersebut. Ya, akarnya itu adalah dosa, kan. Dosa itu bisa macam-macam. Dosa itu bisa menghasilkan praktek-praktek, misalnya tidak menerima identitas diri. Identitas diri itu kan diberikan oleh Tuhan, kan. Kamu memang, Alkitab itu sangat jelas mengatakan laki-laki dan perempuan, kan. Nah, nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya LGBT. Gendernya itu jadi LGBT. Tadi apa LGBT? Vela boleh dijelaskan? No? LGBT itu suatu komunitas yang isinya orang-orang gay, bisexual, dan transgender. Dan lesbian. L itu lesbian. Ya, itu. Jadi Ya, sudah selesai ya. ada pertanyaan terakhir, Ci. Tadi Ko Samuel ada tanya lagi, bagaimana tanggapan Anda dengan opini manusia bebas mencintai siapa saja tanpa batasan, termasuk dengan mereka yang menganut LGBT? Nah, Manusia. gimana? Bagaimana? Manusia bebas mencintai siapa saja tanpa batasan, masuk dengan mereka yang menganut LGBT. Termasuk Mereka maksud tuh kayak mereka yang LGBT itu kayak ya mereka itu kayak kasih tanggapan, oh kita kan bebas kayak mencintai siapa saja gitu loh, termasuk tanpa batasan gitu loh, termasuk yang segender atau yang berbeda dengan kita, sehingga terbentuk yang ya mereka itu yang dari LGBT itu. Ya mungkin itu sih lebih jelasnya. oh, boleh dijelaskan satu kali lagi kok, sorry. Jadi Ya apa ya, ini sih kayak aku dulu pernah kayak ya ngomong gitu loh, aku nggak mendukung LGBT gitu, terus mereka kayak ngomong loh, bukankah kita itu kayak bebas untuk mencintai siapa saja gitu. Ya, dan mungkin maksudnya kita harus mencintai orang-orang, semua orang gitu ya kok. jadi ya nggak peduli gender gitu loh. Nah, mungkin menurutku sih kayak definisi cinta mereka itu kayak sebatas ya saling suka itu nggak sih? Mungkin dari Ibu Mimi. jangan lempar ke saya dong. Kan kamu sebenarnya udah tahu jawabannya, kan. Nah, Ya, kalau cinta kasih tidak didasari kebenaran itu juga nggak benar, kan. Itu Iya. kan tadi dibilang itu hawa nafsu, kan. Iya. Iya. Sebenarnya kita udah punya jawaban sendiri. Nah, tinggal kita mau nggak taat kepada firman Tuhan, begitu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Villanova ya, bagaimana dengan gender expression? Nah, sekarang mereka yang memblurkan definisi dari maskulinitas dan feminitas. Misalnya cowok dengan pakaian yang feminim, pakai rok, cat kuku. Nah, apa standarnya sebagai orang Kristen untuk membatasi mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ada yang mau mencoba menjawab atau mau men-sharingkan opininya?
kalau mungkin dari aku, Mm-mm. kita mungkin harus kembali lagi ke firman Tuhan gitu ya. Apa yang kita lakukan kan harus untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apakah Mm-mm. kita dengan memakai baju seperti itu akan memuliakan nama Tuhan, dan mungkin kalau dari aku gitu aja sih. Dari motivasinya begitu. Ya. Tapi mungkin kalau ditanya lagi, misalkan kita tanya mereka, apakah kamu melakukan ini dengan motivasi yang benar, dan mereka bilang iya, mungkin ya nggak Bingung tahu sih, juga. bingung. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan menurut kamu, cowok itu perlu nggak pakai rok, pakai cat kuku? Kalau perlu sih enggak Perlu nggak? perlu. Enggak sih, tapi menurut mereka kayak ya rok sama celana tuh ya sama gitu ya kan, buat dipakai di lower part gitu of the body gitu. Jadi mungkin menurut mereka kayak cewek sama cowok ya boleh pakai. Berarti itu kan semangatnya apa? Kalau cowok sama cewek boleh sama gitu. Nah, spiritnya apa dulu? Nah, menurut kamu cowok dan cewek itu kan aku bilang equal, sama tidak? Kita memperjuangkan kesamarataan antara laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan itu sama tidak? Nggak sama. Nggak sama kan? Secara fungsi, secara gender itu memang Tuhan itu membuat pembedaan itu sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita semua bilang mau sama, di Taiwan kan begitu, semua kepengen sama gitu. Nah, apakah itu nanti akan membuat skandal yang baru? Kita membuat standar kebenaran itu sendiri. Nah, itu kan sebenarnya pemberontakan kan? Pemberontakan terhadap kodrat, terhadap esensi yang Tuhan berikan kepada kita begitu. Nah, Tuhan sudah bilang laki-laki dan perempuan. Kenapa ya masih keluar lagi banyak gender-gender yang lain? Nah, itu kan sebenarnya orang itu tidak mau identitas yang Tuhan berikan kepada diri kita sendiri begitu. Nah, menuntut orang itu mengerti, menuntut orang itu menerima. Nah, sebenarnya kadang-kadang orang itu memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan haknya, justru menginjak hak orang lain kan. Setara tapi tak sama, kata Samuel Herianto. Nah, contohnya kalau Pak Stephen Tong itu suka kasih contoh kayak begitu ya. Laki-laki dan perempuan, kalau perempuan itu bisa melahirkan anak, laki-laki bisa nggak melahirkan anak? Nggak bisa, kan? Setara tapi tidak sama. Ya teman-teman, kita akan mengakhiri sesi Q&A kita, dan kita akan memberi beberapa pengumuman. Ya, kita akan mengadakan opini seri ke-6 dengan tema Child Free and Free Sex pada tanggal 19 September, 2 minggu lagi. Teman-teman diundang untuk ikut ke acara ini, dan mari kita juga mengundang teman-teman kita yang lain agar mereka juga bisa mendapat berkat dari acara ini. Ya, next adalah YouTube dari Gary Taipei bagi teman-teman yang mau menonton kembali seri-seri opini kita, semua itu akan diupload ke YouTube. Jadi bagi teman-teman yang mau menonton atau nge-share ke teman-teman yang lain, mengundang untuk melihat YouTube Gary Taipei. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan seri terbaru dari opini. Next adalah
IG dari Opini, teman-teman diundang untuk memfollow agar bisa share poster kita pada teman-teman yang lain. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, juga bisa meng-email kita di opini.ministries@gmail.com. Ya, teman-teman, bersyukur kita bisa membahas topik yang menarik pada hari ini. Thank you semua sudah hadir. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh stay untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you semua, dan see you di seri selanjutnya. Thank you.